Oke, baik. Selamat pagi, siang, atau malam. Kami dari jurusan Sistem Informasi ingin membuka materi mengenai kesetaraan gender di dunia kerja di Indonesia di mata kuliah Cross Cultural Understanding. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kami. Ada saya, Dion Andrean, Deki Francisco, Cahaya Remington Huan, dan Kelvin Limanda. Ya, jadi apa itu kesetaraan gender? Kesetaraan gender adalah mengacu pada hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki. Ketimpangan yang sangat terlihat antara perempuan dan laki-laki baik dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan di lembaga-lembaga publik dan swasta dapat melanggar hak asas yang sama terhadap pelayanan publik. Kesetaraan dan non-diskriminasi. Situasi ini memperlihatkan dan menggambarkan bagaimana kegiatan usaha dapat menciptakan atau memperburuk kesejahteraan gender. Namun sektor swasta itu sendiri menjadi pendorong perubahan, terutama dengan bukti yang berkembang bahwa kepemimpinan dan kewirausahaan perempuan berkontribusi penting untuk keuntungan ekonomi dan aktivitas bisnis. Kebijakan lembaga keuangan, baik sebagai pemberi kerja langsung dan sebagai pengaruh di bagian lain dari rantai nilai, dapat memiliki dampak yang besar pada pencapaian kesetaraan gender. Ya, ini penjelasan dari kesetaraan gender. Saya ingin menanya Cayan, pendapat Cayan, menurut Cayan, bagaimana peluang bagi perempuan di dunia kerja maupun profesional? Baik ya, jadi pendapat saya tentang peluang bagi perempuan. Jadi peluang bagi perempuan itu untuk terjun ke dunia profesional semakin terbuka saat ini. Namun, berbagai kendala yang menjegal mereka menaiki tangga karir dan menjadi pemimpin di beragam industri masih kerap ditemukan. Survei Organisasi Buruh Internasional atau ILO pada Juli 2020 menemukan perempuan pekerja di Indonesia menerima upah 23% lebih rendah daripada laki-laki. Selain itu, tidak sampai 50% perempuan bekerja sebagai profesional dan hanya 30% dari mereka yang mencapai posisi manajer. Menurut survei yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyampaikan bahwa partisipasi perempuan dalam dunia kerja di Indonesia meningkat meskipun tidak secara otomatis mampu menciptakan kesetaraan gender. Apalagi selama pandemi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan memang mengalami peningkatan menjadi 53,13%. Adanya pandemi memberikan beban tambahan mulai dari hilangnya pekerjaan atau pendapatan, meningkatnya beban pengurusan rumah tangga akibat work from home, school from home, sehingga kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh pasangan meningkat. Seperti yang ditemukan dalam studi tingkat global. Selain itu, pemerintah juga mendorong gerakan non-diskriminisasi di tempat kerja mengingat masih ditemukan kasus-kasus semacam itu, terutama di tengah pandemi seperti saat ini. Laki-laki dan perempuan setara, namun tidak bisa diselesaikan hanya dengan regulasi. Ada aspek budaya yang menghambat kesetaraan tersebut sehingga dibutuhkan sinergi untuk mewujudkan kesetaraan, mulai dari ketimpangan tingkat partisipan angkatan kerja atau TPAK, kesenjangan upah, hingga perlakuan diskriminatif berbasis gender. Itulah menurut saya tentang peluang dari profesi perempuan. Jadi saya juga ada pertanyaan untuk Kevianto tentang kira-kira apa hambatan yang dialami oleh perempuan. Oke, baik Sayan, terima kasih untuk pertanyaannya. Hambatan yang dihadapi pekerja perempuan ini disebabkan oleh beban ganda, seksisme, dan stereotip dalam masyarakat, diskriminasi berbasis gender, hingga pelecehan seksual. Hambatan ini tidak hanya berdampak pada mereka secara individu dan keluarganya, tapi juga pada potensi ekonomi negara dan indeks kesetaraan gender Indonesia dalam peringkat dunia. Nah, di sini kan saya mau untuk hambatannya, dan saya juga akan tanya kepada Deki gimana solusi untuk dari hambatan itu. Oke, untuknya pertanyaannya sangat menarik. Mungkin ada beberapa solusi ya untuk diterapkan di kesetaraan gender di dunia kerja, ya terutama di Indonesia. Yang pertama sih membangun kesetaraan gender dalam pekerjaan yang dapat dimulai sejak tahap rekrutmen, yaitu pikirkan strategi rekrutmen di mana dapat membuka peluang kandidat yang lebih beragam dan hindarilah pemakaian bahasa yang digunakan dalam suatu deskripsi pekerjaan atau lowongan pekerjaan. Misalkan dibutuhkan wanita, dibutuhkan pria. Jadi itu kayak tidak kesetaraan gender gitu. Dan itu menyebut bahwa perusahaan harus memiliki keragaman gender yang tinggi pada karyawannya yang cenderung
agar lebih sukses. Kemudian yang kedua sih, yaitu membuat perempuan mendapatkan nilai gaji lebih sedikit daripada pria, karena mereka kerap kali harus mengorbankan gajinya demi pekerjaan yang menawarkan yang fleksibilitas kerja. Pasalnya tuntutannya yang mereka hadapi tidak hanya pekerjaan aja, tapi mereka harus mempunyai tanggung jawab seorang ibu untuk mengasuh anak. Itu sebabnya mereka membangun kesetaraan gender dalam pekerjaan bisa dilakukan pekerjaan mendukung fleksibilitas kerja atau work-life balance bagi karyawan. Fleksibilitas kerja dalam hal ini tidak hanya untuk karyawan wanita, sebab karyawan pria juga terkadang membutuhkan karena mereka juga berbagi peran untuk mengasuh anak. Kemudian yang ketiga sih, rata-rata 1 dari 4 perempuan mendapatkan pelecehan secara fisik atau mental di tempat kerja. Hal ini harus menjadi salah satu perhatian dari setiap perusahaan. Terapkan sebuah kebijakan yang tegas untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu yang disebutkan sebelumnya di kedepannya. Atau ketidakacuan perusahaan terhadap tindak pelecehan di tempat kerja menjadi sebuah indikasi bahwa perusahaan tersebut tidak mendukung adanya kesetaraan gender dalam pekerjaannya. Kemudian yang keempat yaitu memberikan pelatihan kepada tim manajemen tentang kesetaraan gender. Ajarkan mereka cara mengidentifikasi diskriminasi gender di tempat kerja dan cara menghadapinya. Hal ini penting tidak hanya untuk membantu mencegah terjadinya, tapi tindakan diskriminasi di tempat kerja dapat dikurangi atau tidak terjadi. Namun juga dapat mendorong pandangan akan pentingnya kesetaraan gender di tempat kerja. Oke, mungkin itu menurut pendapat saya dan solusi yang dapat diterapkan di dunia kerja dalam Indonesia. Oh ya, saya ada sedikit tambahan. Terakhir, diskriminasi gender di tempat kerja dapat dilihat dari masih banyak stereotip yang memandang bahwa pemimpin lebih baik dipegang oleh pria. Jadi hindari hal tersebut dan bangun kesetaraan gender di tempat kerja, hingga membuka kesempatan yang sama bagi setiap karyawan untuk menjadi pemimpin berdasarkan kelayakan kandidat, bukan dari gender mereka. Itulah beberapa cara membangun kesetaraan gender dalam pekerjaan yang patut dilakukan. Baik, baik. Jadi menurut kalian, apakah kalian setuju bahwa kesetaraan gender di dalam pekerjaan harus diterapkan? Coba memberikan opini kalian masing-masing dan untuk mengkampanyekan ini. Silakan dari saya dulu mungkin. Kalau menurut saya ya memang harus gitu ya, karena kalau begini terus takutnya wanita dipandang sebelah mata dan menjadi stereotip gitu. Kalau wah perempuan tuh mendingan kerja di rumah aja gitu. Ya takutnya menjadi seperti itu. Itu kalau menurut saya. Gimana kalau menurut dari Dion? Ya, kalau menurut saya ini harus diterapkan kesetaraan gendernya ini. Soalnya juga takut seperti yang dibilangkan ini stereotipkan, jadi bekerja itu tidak semaksimal mungkin. Jadi opininya diabaikan sama bagi laki-laki. Dan juga seharusnya di waktu luang kerja juga harus bersosialisasi sama kelamin lain. Ya, itu saja. Bagaimana pendapat Jackie bagi itu? Kalau menurut saya sih untuk kesetaraan gender diterapkan di tempat kerja sih harus betul-betul harus diterapkan, karena bisa aja kita jangan memandang wah dia perempuan jadi lebih baik di rumah aja jaga anak gitu, ngurus rumah tangga, tapi bisa aja ada suatu keahlian yang terpendam yang bisa berperan dalam ekonomi pembangunan Indonesia. Jadi kita jangan berpikir bahwa hanya bisa pria yang bisa menduduki jabatan yang maksudnya yang profesional di perusahaan, tapi perempuan juga harus bisa atau boleh, karena setiap manusia kan punya keahlian yang masing-masing. Menurut saya sih gitu. Jadi kita harus menerapkan namanya kesetaraan gender di dunia kerja demi pembangunan ekonomi Indonesia. Itu aja sih menurut saya. Oke, baik. Ini dari pendapat kami, opini masing-masing kami, dan mengenai materi kesetaraan gender di dunia kerja. Dengan itu, saya akan menutup. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Sekian itu. Terima kasih.